Halo, jumpa lagi dengan saya di sini, Advokat Agung. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbincang-bincang tentang ada sebuah kasus ya, dan ini sudah terjadi sekitar tahun 70-an, di mana ada dua orang yang dituduh melakukan pembunuhan dan mereka sempat disidang, sempat mengalami siksaan, kemudian disidang dan sempat masuk penjara ya. Sudah menjalani mungkin sekitar 4-5 tahunan di penjara, dan ketika mereka di dalam penjara itu ternyata ditemukan pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Dan akhirnya setelah melalui proses panjang, kemudian mereka bisa keluar. Saya mulai ya ceritanya ini ya. Ini adalah kisah yang sangat menarik yang pada akhirnya melalui kisah ini, kasus ini, pada akhirnya dibuatlah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terkait peninjauan kembali terhadap sebuah kasus. Jadi begini, dulu itu ada dua orang ya, dua orang pria yang bernama Sengkon dan Karta. Sengkon dan Karta ya. Mereka ini petani miskin dan sehari-hari mereka hanya cuma bisa bertani atau buruh ya, buruh tani. Dan pada suatu ketika ada terjadi pembunuhan dengan korbannya suami istri ya. Dan itu adalah tetangga mereka. Nah, kemudian setelah di setelah dikembangkan ini kasusnya, ya saya juga tidak tahu, mungkin polisi pada zaman tersebut daripada susah-susah nyari pelaku, akhirnya mereka mencari dua orang kambing hitam, yaitu yang bernama Sengkon dan Karta ini. Pada akhirnya Sengkon dan Karta ini dibawa ke polisi, disuruh untuk mengakui bahwa mereka adalah pembunuhnya. Lah, mereka sendiri kan bukan pembunuh, otomatis mereka sendiri eh, bersikeras bahwa mereka mereka bukan pembunuhnya. Tetapi akhirnya ya teman-teman tahu ketika di zaman itu ya di tahun 70-an, tahun 80-an, bahkan jangankan tahun segitu, tahun sekarang aja seringkali terjadi ada pemaksaan atau ada penyiksaan ya terhadap pelaku-pelaku, terhadap orang-orang yang tidak bersalah untuk mengakui suatu perbuatan pidana yang tidak dilakukannya. Dan ini biasanya dilakukan oleh oknum-oknum polisi ya. Dan sampai sekarang ini masih terjadi. Nah, sekarang yang sudah terbuka, yang di era modern seperti ini aja masih terjadi ya, apalagi zaman-zaman dahulu. Dan itu terjadi kepada Sengkon dan Karta, akhirnya mereka di dinyatakan bersalah dan mereka menjalani hukuman di LP Cipinang kalau saya tidak salah. Dan ketika mereka sedang menjalani masa hukuman tersebut, kemudian ada dari salah satu kerabat Sengkon ya, kalau nggak salah saudaranya Sengkon yang mengaku bahwa sebenarnya dialah yang melakukan pembunuhan. Kalau tidak salah itu namanya Gudel ya. Jadi si Gudel ini mengaku kepada Sengkon bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap dua orang suami istri, merampok dan membunuh itu adalah Gudel. Dan dari sinilah kemudian kasus ini mulai terbuka. Sengkon dan Karta melalui keluarganya menyampaikan bahwa ini ada pembunuh aslinya, bukan mereka. Dan kemudian kasus ini mendapat perhatian, ada seorang advokat ya, yang kemudian membantu mereka agar bagaimana caranya mereka bisa bebas. Dan itu adalah beliau itu advokat senior ya, namun sekarang sudah meninggal. Yang mana kemudian atas perjuangan advokat ini, pada akhirnya si Sengkon dan Karta ini bebas. Dan semua itu juga karena ada bantuan dari pejabat pemerintah, seperti dari Ketua Mahkamah Agung pada saat itu, juga dari pihak kejaksaan ya, yang pada akhirnya setelah mengetahui atau ditemukan pembunuh yang asli, Sengkon dan Karta ini kemudian
dibebaskan. Namun ya selama mereka ditahan, mereka dipenjara sampai mereka dibebaskan itu ya mereka sudah dalam kondisi sakit dan juga dalam keadaan yang sudah sangat miskin ya, sangat miskinnya. Jadi selama mereka di penjara, mereka akhirnya menjual rumah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dari keluarganya mereka masing-masing. Dan sungguh tragis ya kisah Sengkon dan Karta ini, yang mana ada dua orang yang tidak bersalah, namun dikondisikan, dipaksa untuk mengakui bersalah. Sehingga mereka menjalani, namun akhirnya Tuhan tidak buta, Tuhan membuka jalan kepada mereka, dan akhirnya mereka bisa keluar. Dan kasus ini adalah kasus yang pada akhirnya merubah sistem hukum acara pidana di Indonesia dengan diterbitkan diatur terkait peninjauan kembali ya, sehingga sebuah perkara yang walaupun sudah inkrah, namun di kemudian hari ketika ditemukan novum atau bukti-bukti baru yang mana jika bukti tersebut ada pada saat itu dan itu bisa membatalkan vonis yang dimaksud, maka orang itu bisa bebas. Oleh karena itu, kemudian ada lembaga peninjauan kembali di dalam sistem hukum acara pidana Indonesia. Jadi, seperti itu ya, omong-omong saya pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi wawasan atau tambahan pengetahuan bagi teman-teman semua. Terima kasih.